Pada musim panas tahun 1845, Inggris mengirim 2 kapal terbaiknya ke Kutub Utara. Misinya terdengar sederhana, menemukan jalur laut terakhir yang menghubungkan Samudra Atlantik dan Pasifik. Ekspedisi ini dipimpin oleh Sir John Franklin, seorang perwira berpengalaman dengan teknologi paling mutakhir pada zamannya. Semua persiapan dicatat, semua rute direncanakan, semua risiko diperhitungkan. Namun 2 kapal itu tidak pernah kembali. Tidak ada pesan terakhir, tidak ada laporan darurat, hanya keheningan panjang yang berlangsung puluhan tahun. Yang membuat kasus ini mengganggu bukan sekadar hilangnya 129 orang, tetapi fakta bahwa hampir seluruh perjalanan mereka, hari demi hari, hilang dari sejarah resmi. Seolah-olah sesuatu menghentikan cerita ini sebelum sempat ditulis. HMS Erebus dan HMS Terror bukan kapal biasa. Keduanya diperkuat baja di bagian lambung, dirancang untuk menembus es tebal. Mesin uap dipasang sebagai cadangan. Sebuah kemewahan teknologi pada abad ke-19. Persediaan makanan dibawa untuk bertahun-tahun, termasuk ribuan kaleng daging. Sesuatu yang dianggap revolusioner saat itu. Bahkan sistem pemanas internal dipasang untuk menghadapi suhu ekstrim Arktik. Di atas kertas, kegagalan hampir mustahil. Inilah sebabnya mengapa dunia terkejut ketika kapal-kapal ini lenyap tanpa jejak. Tidak ada laporan badai besar. Tidak ada peringatan cuaca ekstrim. Semua persiapan seolah tidak berarti ketika berhadapan dengan sesuatu yang tidak tercatat dalam perhitungan manusia. Kontak terakhir dengan ekspedisi Franklin terjadi pada Juli 1845. Mereka terlihat oleh kapal penangkap paus di Teluk Baffin, tampak dalam kondisi baik, kru sehat, dan semangat tinggi. Setelah itu, tidak ada lagi. Tahun demi tahun berlalu tanpa kabar. Pada awalnya, ini tidak dianggap aneh. Ekspedisi Arktik memang sering menghilang berbulan-bulan. Namun 1 tahun berlalu, lalu 2. Lalu 5. Hingga akhirnya pemerintah Inggris mengakui bahwa sesuatu telah salah. Pencarian dimulai, tetapi tanpa arah pasti. Mereka mencari kapal yang tidak mengirim sinyal. Mencari kru yang tidak meninggalkan pesan. Pencarian ini perlahan berubah, dari misi penyelamatan, menjadi penggalian misteri. Pencarian besar-besaran baru dilakukan beberapa tahun kemudian. Kapal-kapal dikirim ke berbagai arah. Hadiah besar diumumkan bagi siapapun yang menemukan jejak Franklin. Namun pencarian ini terhambat satu hal. Arktik tidak menyimpan jejak seperti daratan biasa. Es bergerak. Laut membeku dan mencair. Apapun yang ditinggalkan bisa tertelan waktu. Yang ditemukan pertama kali bukan kapal, melainkan benda-benda kecil. Sendok perak berinisial, potongan kayu, dan sisa-sisa kam sementara. Semua ini menunjukkan bahwa kru sempat bertahan cukup lama. Tapi tidak ada penjelasan mengapa mereka meninggalkan kapal yang justru dirancang untuk menjadi perlindungan utama. Bertahun-tahun kemudian, sebuah catatan ditemukan di Pulau King William. Inilah satu-satunya dokumen resmi yang menjelaskan nasib ekspedisi Franklin. Isinya singkat. Terlalu singkat. Catatan itu menyebutkan bahwa kapal telah terjebak es sejak 1846 dan Sir John Franklin telah meninggal pada 1847. Tidak ada penjelasan sebab kematian. Tidak ada detail kondisi kru. Yang lebih aneh, catatan ini ditulis 2 kali, dengan tambahan informasi yang tampak tergesa-gesa, seolah-olah seseorang ingin meninggalkan pesan, tetapi tidak punya cukup waktu, atau tidak ingin menulis terlalu banyak. Catatan itu juga mengungkap keputusan yang sulit dipercaya. Para kru meninggalkan kapal dan berjalan kaki melintasi es. Ini adalah langkah terakhir, bukan rencana awal. Kapal mereka masih ada. Persediaan masih tersisa. Namun sesuatu memaksa mereka pergi. Apa itu? Es yang tak kunjung mencair, penyakit, atau kondisi internal yang tak tercatat? Tidak ada jawaban.
Yang ada hanya jejak langkah yang mengarah ke selatan, menuju daratan yang tidak bersahabat. Banyak dari mereka membawa barang-barang aneh, peralatan makan, buku, bahkan ornamen. Pilihan-pilihan ini menunjukkan kondisi mental yang tertekan, seolah logika perlahan runtuh. Penemuan kerangka manusia bertahun-tahun kemudian membuka babak baru yang lebih gelap. Beberapa tulang menunjukkan tanda pemotongan. Ini bukan spekulasi, ini hasil analisis forensik. Indikasinya jelas. Kanibalisme. Bukan ritual, bukan kebrutalan, melainkan keputusasaan ekstrim. Fakta ini sempat ditolak keras oleh publik Inggris. Terlalu mengganggu, terlalu merusak citra heroik ekspedisi. Namun bukti fisik tidak bisa dihapus. Ini bukan cerita horor. Ini dokumentasi tentang batas akhir ketahanan manusia. Penjelasan lain yang muncul kemudian adalah keracunan timbal. Kaleng makanan yang mereka bawa disegel dengan timbal. Analisis modern pada tulang kru menunjukkan kadar timbal yang tinggi. Gejalanya cocok, kebingungan, kelelahan, gangguan pengambilan keputusan. Ini bisa menjelaskan keputusan-keputusan yang tampak tidak rasional. Namun, teori ini juga tidak sepenuhnya menjawab segalanya. Tidak semua kru menunjukkan kadar timbal yang sama, dan keracunan saja tidak menjelaskan mengapa catatan mereka begitu minim. Ada sesuatu yang tetap tidak tercatat. Penduduk Inuit setempat memberikan kesaksian yang sering diabaikan. Mereka menceritakan tentang orang-orang kulit putih yang berjalan ke selatan, kelaparan, sakit, dan jatuh satu persatu. Beberapa cerita menyebut kapal yang terkubur es. Kesaksian ini lama dianggap tidak dapat dipercaya karena tidak tercatat secara tertulis. Namun banyak detailnya terbukti akurat puluhan tahun kemudian. Masalahnya, kesaksian ini tidak pernah dimasukkan secara utuh dalam laporan resmi. Seolah-olah sejarah memilih versi yang lebih nyaman. Baru pada abad ke-21, bangkai HMS Erebus dan Terror akhirnya ditemukan. Lokasinya tidak jauh dari wilayah yang telah dicari sebelumnya. Penemuan ini menegaskan bahwa banyak hal sebenarnya berada di depan mata. Tapi penemuan kapal tidak serta-merta menjawab semua pertanyaan. Tidak ada log lengkap. Tidak ada jurnal terakhir. Tidak ada penjelasan final. Kapal itu diam, terkunci dalam es dan waktu, menyimpan rahasia yang mungkin tidak pernah dibuka. Kasus Franklin menunjukkan satu hal. Sejarah tidak selalu lengkap. Banyak peristiwa besar hanya tercatat sebagian. Sisanya hilang, bukan karena disembunyikan, tetapi karena tidak sempat ditulis. Dalam ekspedisi ini, kita memiliki kapal, tulang, artefak, dan satu catatan singkat. Yang tidak kita miliki adalah cerita utuh tentang hari-hari terakhir mereka. Dan mungkin itulah yang paling mengganggu. Mengetahui bahwa sebagian kebenaran tidak pernah sampai ke kita. Ekspedisi Franklin bukan misteri karena teori besar. Ia menjadi misteri karena keheningannya. Tidak ada pesan terakhir yang dramatis. Tidak ada penjelasan final. Hanya jejak kecil yang tersebar di es, tulang, dan arsip. Bukti senyap tidak mencari jawaban mutlak dari kisah ini. Kami hanya mengingatkan bahwa di balik pencapaian manusia, selalu ada batas yang tidak bisa dinegosiasikan. Dan terkadang, yang paling jujur dari sejarah, bukanlah apa yang tertulis, melainkan apa yang tidak pernah sempat dicatat.